Lancelot. Odette. Beautiful Odette. Ya, kalian pasti udah nggak asing lagi kan dengan perkataan tersebut? Hero yang satu ini merupakan salah satu hero yang ditakuti dan selalu jadi langganan band saat bermain di ranked mode. Lancelot merupakan pangeran yang memiliki paras yang sangat tampan. Ia merupakan pangeran dari keluarga bangsawan, yaitu keluarga Barok. Sejak kecil, Lancelot sangat berbakat dengan senjata anggarnya. Karena bakat dan juga keterampilannya, dia mendapatkan pujian terus-menerus sehingga dia menjadi pangeran yang angkuh dan arogan. Dan disinilah titik terendah dalam hidupnya dimulai. Meskipun dia memiliki wajah yang tampan, jago bermain anggar, dan berasal dari keluarga terpandang, namun dia selalu minum minuman keras dan mabuk-mabukan udah menjadi gaya hidupnya sehari-hari. Suatu hari saat Lancelot dalam kondisi mabuk, terjadi sebuah serangan mendadak dari suku berkekuatan magic. Lancelot dengan arogan dan kesombongannya menyerang sendirian Gusion. Hero yang satu ini merupakan hero assassin yang memiliki serangan bertipe magic seperti Karina. Tapi, Gusion berbeda dengan Karina yang merupakan keturunan elf. Serangan magic Gusion ternyata berasal dari keluarganya yang merupakan seorang penyihir. Gusion merupakan anak keempat dari sebuah keluarga sihir yang bernama Paxley Family. Paxley Family merupakan salah satu keluarga sihir yang terkuat dan paling berwibawa di Land of Dawn. Setiap anggota keluarganya dibesarkan untuk menjadi penyihir yang terbaik. Paxley Family menganggap jalan penyihir merupakan hal yang paling sakral serta mulia. Mereka pun menganggap para pengguna pedang di medan pertempuran adalah orang-orang yang lemah dan sangat bodoh. Namun, Gusion tidak ingin menjadi penyihir dan dia ingin menghancurkan gambaran keluarganya yang menganggap sihir adalah segalanya. Gusion menolak untuk menghabiskan waktunya dengan membaca buku-buku sihir dan lebih memilih berlatih untuk menggunakan pedangnya sebagai senjata. Hayabusa. Di sebuah kota yang jauh di dalam hutan bernama Iga, terdapat seorang ninja terkuat dari berbagai generasi hidup di sana yang menyandang gelar Shadow of Iga. Ninja ini memiliki tanggung jawab untuk menjalankan misi yang paling sulit dan berbahaya. Salah satu tugasnya adalah untuk melindungi kota Iga siang dan malam tanpa diketahui oleh penduduk di sana. Pada suatu hari, seorang penyandang gelar Shadow of Iga berkhianat dari kota Iga. Dia meninggalkan kota tersebut untuk mencari kekuatan yang lebih besar. Dia juga meninggalkan gelar Shadow of Iga miliknya. Sayangnya, ia dipergoki oleh salah satu penduduk di sana, dan ninja tersebut membunuh orang yang telah melihatnya dengan cepat tanpa suara. Orang tersebut tidak lain adalah teman baik dari Hayabusa, yaitu salah satu ninja terbaik di kota Iga. Setelah kejadian tersebut, Hayabusa pun dinobatkan menjadi Shadow of Iga selanjutnya dan bertugas untuk Alucard. Hero yang satu ini memiliki serangan area yang luas, sehingga dapat membunuh musuh-musuh yang berada di sekitarnya dengan mudah. Tapi, di balik kemampuan hebat itu, Alucard memiliki cerita yang menyedihkan loh. Sejak kecil, Alucard sudah menjadi yatim piatu. Dia kehilangan kedua orang tuanya dengan cara yang sangat tragis. Kedua orang tua Alucard dibunuh oleh bangsa iblis, kemudian Alucard ditangkap dan dipenjara oleh kawanan iblis. Saat Alucard dipenjara, dia disiksa oleh iblis hingga berbulan-bulan lamanya. Sampai suatu saat, Alucard berhasil diselamatkan oleh seorang pemburu iblis yang berhasil menemukannya dan menghancurkan semua iblis yang berada di penjara tersebut. Setelah diselamatkan oleh pemburu iblis, dia diambil dan dibesarkan oleh mereka. Alucard dididik dan dibekali ilmu untuk menjadi pemburu iblis yang tangguh dan kuat. Dia disiapkan untuk menghancurkan semua bangsa iblis yang ada. Alucard juga telah disumpah oleh pemburu iblis. Mia. Mia adalah seorang elf yang lahir di sebuah kuil bulan. Dia dibesarkan dan mengemban ilmu di kuil tersebut. Dengan tekadnya yang sangat kuat, Mia berlatih sekuat tenaga agar dapat menjadi persembahan yang layak bagi Dewa Bulan. Hari demi hari dilalui Mia dengan berlatih terus-menerus hingga pada akhirnya ia menjadi pemanah hebat dari kuil bulan. Suatu hari, terjadilah peperangan yang luar biasa hebat antara bangsa Orcs dan bangsa manusia. Peperangan tersebut sangatlah cepat meluas hingga akhirnya mendekati wilayah bangsa Elf. Kaum Elf pun tidak bisa tinggal diam. Mereka mengirim pasukan yang dipimpin oleh Mia untuk mengusir para pendatang yang tidak diundang tersebut. Kaum Elf mengerahkan semua usaha terbaik mereka untuk mengusir Orc dan manusia. Tapi dengan jumlah pasukan musuh yang sangat banyak dan tidak terhitung, kaum elf terpaksa harus mundur hingga kuil bulan. Mia, yang saat itu sudah terpojok oleh lawan-lawan mereka, akhirnya berdoa,
Hylos. Di antara gunung berkabut yang terletak jauh di sisi utara dari Land of Dawn, terdapat ras kuno yang misterius dan tinggal di sana. Ras misterius tersebut memiliki wujud setengah manusia dan setengah hewan bernama Centaur. Para Centaur bertugas untuk melindungi sebuah kolam yang terletak di puncak gunung tertinggi bernama Fountain of Life. Menurut mitos, kolam tersebut dapat memberikan kehidupan bagi siapapun yang meminum airnya. Kaum Dark Force berkali-kali mencoba untuk mendapatkan kekuatan dari kolam tersebut. Namun, usaha mereka sia-sia karena selalu digagalkan oleh kekuatan para Centaur. Seiring berjalannya waktu, para Centaur mulai kelelahan. Kesempatan itu diambil oleh kaum Dark Force untuk menyerang dan melakukan pertempuran. Kekuatan dari kolam tersebut hampir saja diambil sampai pada akhirnya datanglah seorang Centaur yang sangat kuat yaitu Hylos. Ia menggunakan seluruh kekuatan Harley. Di sebuah tempat bernama Lion Academy yang terletak di Magical City, tinggallah seorang penyihir muda bernama Harley. Karena kejeniusannya, Harley dapat belajar dan menguasai ilmu sihir dalam waktu yang sangat cepat. Ia menjadi salah satu anak yang diberkati oleh Magical Goodness sekaligus bintang di akademi tersebut. Pada suatu hari ketika anak-anak dari Lion Academy sedang berpetualang di hutan, Harley dan kawan-kawannya menyusuri hutan di tengah-tengah malam yang sangat gelap. Ketika mereka berada di tengah-tengah hutan, tanpa sengaja mereka mendengar tentang organisasi jahat bernama Dark Wizard. Para Dark Wizard tersebut memiliki tujuan untuk menguasai Magical City demi keuntungan pribadi. Dengan berani, mereka pun memutuskan untuk menghentikan itu semua. Namun, saat mereka sedang menginvestigasi, tanpa sengaja, Harley mengaktifkan Space Portal dan terlempar ke Land of Dawn. Minotaur. Hero yang satu ini merupakan salah satu tank terkuat yang ada di dalam game Mobile Legends. Minotaur memiliki kekuatan untuk merubah amarahnya menjadi kekuatan yang sangat dahsyat. Tapi, apakah kalian tahu dari manakah dia mendapatkan kekuatannya tersebut? Singkat cerita, dahulu kala sebuah kerajaan akan dikatakan kuat apabila memiliki Minotaur. Minotaur adalah sebuah makhluk simbol kerajaan yang tinggal di dalam labirin. Hingga suatu hari, seorang pemuda yang datang dari negeri yang sangat jauh masuk ke dalam labirin tersebut dan berhasil mengalahkan Minotaur dengan sangat mudah. Setelah kekalahannya tersebut, Minotaur menyesali kekalahannya dan dia berlatih selama berbulan-bulan untuk berusaha mengalahkan pemuda itu kembali. Hasil dari latihannya tersebut membuat Minotaur lebih mudah untuk mengendalikan diri dan menguasai amarahnya untuk dijadikan sebuah kekuatan hebat yang dapat meledak. Setelah bertahun-tahun di dalam labirin, Angela. Hero yang satu ini merupakan hero yang berwujud layaknya boneka dan bisa bergerak. Dengan skillnya, hero ini dapat membantu hero lainnya saat mengalami pertempuran. Tapi ternyata, Angela memiliki cerita yang menyedihkan loh. Daripada penasaran, yuk simak cerita berikut. Dr. Becker merupakan salah satu pendiri Laboratorium 1718, yaitu sebuah institusi yang dibuat dengan tujuan untuk membawa perdamaian di seluruh dunia. Tetapi Dr. Becker meninggalkan tempat tersebut karena para penemu lainnya di Laboratorium 1718 terobsesi pada eksperimen merubah manusia menjadi senjata. Setelah meninggalkan laboratorium tersebut, Dr. Becker akhirnya memutuskan untuk menciptakan sebuah kehidupan yang baru dengan membuat sebuah wadah jiwa dari mechanical skeleton, jaring boneka, dan kulit sintetis. Akhirnya, sebuah generasi baru kehidupan telah lahir. Dr. Becker sangat yakin bahwa cinta Martis. Klan Sura merupakan salah satu kaum yang terisolasi dan telah hidup selama beberapa generasi. Klan ini terkenal akan kaum prianya yang merupakan petarung paling pemberani di seluruh jagat raya. Sedangkan untuk para wanitanya terkenal akan kecantikan yang sangat luar biasa. Namun di tengah-tengah klan Sura terdapatlah sebuah legenda, yaitu legenda 3000 World. Legenda ini menceritakan tentang adanya kekuatan 3000 World di mana saat seorang memasuki tempat tersebut, orang tersebut harus menghadapi beragam level ujian serta fisik. Tidak hanya itu, ujian yang harus mereka hadapi yaitu ujian di mana seseorang harus menguasai 3000 dunia untuk mendapatkan sebuah gelar yaitu gelar Asura. Gelar ini merupakan gelar manusia setengah dewa yang sangat diagung-agungkan oleh klan Sur. Namun sayangnya selama
Jawhead. Hero yang satu ini merupakan hero dari golongan fighter yang berbentuk robot dan dikendalikan oleh anak kecil. Tapi, apakah kalian tahu, ternyata anak kecil tersebut kehilangan orang tuanya loh. Singkat cerita, di suatu tempat di daerah Land of Dawn, ada sebuah organisasi yang berdiri lama yaitu Clandestine. Tidak ada yang tahu apakah tujuan utama dari organisasi ini, namun ketika sedang berada dalam krisis, akan ada sesosok misterius muncul dari jauh yang akan membantu dan memulihkan krisis tersebut. Profesor Henry dan istrinya bekerja untuk Dawn Council. Mereka bekerja untuk meneliti sekaligus menyediakan teknologi canggih tanpa henti untuk agen pemerintah maupun klien misterius yang tidak diketahui siapa. Suatu hari, mereka telah menyelesaikan pengembangan teknologi terbaru, yaitu robot yang diberi nama Smart 01. Robot tersebut sangatlah pintar dan lebih kuat dari robot lainnya di seluruh dunia. Selena. Di selatan dari kerajaan Monian, terdapat sebuah jurang tanpa dasar di mana tempat tersebut bersemayam sesosok iblis kuno yang mampu menggunakan pedang tajam untuk membentuk luka yang tidak bisa disembuhkan. Orang-orang menyebut jurang ini dengan julukan Shadow Abyss. Jauh di dalam jurang legendaris ini, terdapat iblis paling mengerikan di Land of Dawn yang tersegel. Iblis tersebut bernama Abyss Dominator. Seiring berjalannya waktu, segel tersebut mulai pudar dan para iblis pun mulai bertambah kuat. Para iblis yang berada di dalam jurang ini tanpa lelah merencanakan berbagai cara untuk meningkatkan kekuatan kegelapan milik mereka. Salah satu cara meningkatkan kekuatan kegelapan yaitu dengan membujuk para manusia yang tersesat untuk memberikan mereka tumbal sebagai tujuan jahat mereka. Mereka pun menggunakan para tumbal tersebut untuk memberikan makan sang Abyss Devil.